Ya, selamat malam untuk kita semua, teman-teman kelompok 3 dan ada tamu ya untuk kelompok kita hari ini. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kebersamaan kita. Saya akan membacakan anggota kelompok 3, yaitu Bu Regina, Bu Windy, saya sendiri, Bu Susianti, dan Bu Josephine. Di sini yang akan menjadi moderator adalah Bu Josephine, dan yang akan menjadi penyaji pertama Bu Susianti, dan penyaji kedua Ibu Regina. Kita akan langsung mulai, dipersilahkan untuk moderator. Baik, terima kasih Bu Windy atas kesempatannya. Baiklah, kita dari kelompok 3 akan memulai presentasinya. Tentunya untuk penyajinya yaitu Bu Windy ya. Bu Windy sama pertama Bu Windy, yang kedua Bu Susi. Dipersilakan untuk Bu Susi dulu. Silakan Bu Susi. Baik, terima kasih Bu Josephine dan Bu Windy atas waktu yang diberikan. Berikut adalah judul dari tugas yang diberikan kepada kelompok 3. Kewirausahaan yang kreatif dan inovatif. Di sini kami mengambil ide kreatif dan inovatif dari judul tersebut adalah miniatur bus, desain oleh Borneo Miniatur. Lanjut. Ya. Kelompok 3 terdiri dari Bu Regina, sudah ya. Tadi Diana. Ya, pada bab pertama adalah pendahuluan, kemudian pembahasan, yang ketiga adalah penutup, yang keempat dokumentasi. Lanjut. Latar belakang, seiring perkembangan dan pesatnya persaingan dalam wirausaha, menuntut wirausahawan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk atau jasa. Rumusan masalahnya, bagaimana sih kreativitas wirausaha yang juga inovatif? Bagaimana mengimplementasikan dalam pembuatan miniatur bus yang didesain oleh Borneo Miniatur. Tujuan dari makalah ini adalah mendeskripsikan pengertian, pengembangan, cara mengatasi kendala dan mempertahankan kewirausahaan yang kreatif dan inovatif, juga mengimplementasikan dalam pembuatan miniatur bus. Bisa digeser ke bawah, tidak terlihat Bu Regina. Pembuatan miniatur bus yang didesain oleh Borneo Miniatur. Pembuatan miniatur bus yang didesain oleh Borneo Miniatur gitu ya? Iya. Next. Pembahasan yang pertama adalah yang A, kreativitas wirausaha, kemudian inovasi wirausaha, kemudian cara mengembangkan kreativitas dan inovasi, kemudian cara-cara mengatasi kendala-kendala ketika berkreasi dan berinovasi dalam kewirausahaan. Yang selanjutnya, implementasi kreativitas dan inovasi pembuatan miniatur bus. Yang selanjutnya adalah analisis kewirausahaan inovatif dan kreatif pembuatan miniatur bus. Lanjut, Bu. Yang kedua, sumber kreativitas berusaha. Imajinasi dan ide. Berdasarkan fungsinya, kapasitas mental manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu absorptif, retentif, reasoning, kreatif. Imajinasi yang kreatif merupakan kekuatan yang tidak terbatas. Misalnya, meskipun seseorang yang hampir tidak pernah keluar rumah, tetapi dengan menggunakan imajinasinya, ia dapat melanglang buana ke dunia sekitar. Imajinasi jauh lebih penting daripada ilmu pengetahuan dan kekuatan murni dari pikiran manusia. Sifat proses kreatif.
Orang yang mempunyai kemampuan dan bakat dalam bidang tertentu dapat lebih kreatif daripada orang lain. Hal yang sama juga dialami oleh orang yang dilatih dan dikembangkan dalam suatu lingkungan yang mendukung pengembangan kreativitas. Mereka diajari untuk berpikir dan bertindak secara kreatif. Bagi pihak lain, proses kreatif lebih sukar karena tidak dikembangkan secara positif, dan jika mereka ingin menjadi kreatif, mereka harus belajar cara mengimplementasikan proses kreatif. Inovasi wirausaha itu sendiri ada 4 jenis. Menurut Peter Drucker, mengatakan inovasi memiliki fungsi yang khas bagi wirausahaan. Dengan inovasi, wirausahaan menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun pengelolaan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Empat jenis inovasi wirausaha. Yang pertama, kreasi suatu produk, jasa atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut revolusioner. Yang kedua, pengembangan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada. Konsep seperti ini menjadi aplikasi untuk ide yang ada berbeda. Yang ketiga, duplikasi, peniruan suatu produk, jasa atau proses yang telah ada. Meskipun demikian, menduplikasikan bukan semata meniru, melainkan menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang keempat adalah sintetis, perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ada. Cara mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang pertama adalah peluang dan kesempatan. Selanjutnya, tumbuhkan rasa ingin tahu. Kemudian membuka jaringan yang luas, berani berpikir positif, mengenali hubungan, mengembangkan perspektif fungsional, gunakan akal, hapus perasaan ragu-ragu. Cara mengatasi kendala-kendala ketika berkreasi dan berinovasi dalam berwirausaha. Yang pertama, tenangkan pikiran. Yang kedua, coba berpikir positif. Yang ketiga, cari jalan keluar melalui ide kreatif. Yang keempat, jangan berputus asa. Yang kelima, belajar dari kesalahan. Implementasi kreatif. Baik, untuk selanjutnya saya yang akan melanjutkan ya, Bu. Silakan Bu Regina. Iya, baik. Bahasan selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Regina. Iya, baik. Ini untuk implementasi kreativitas dan inovasi untuk pembuatan miniatur bus itu sendiri ya. Terkait mengenai implementasinya, itu berkaitan dengan adanya bahan, kemudian alat, dan juga cara pembuatan miniatur bus itu sendiri. Untuk bahan-bahannya memang relatif lumayan banyak. Ini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada kayu triplex, kemudian cat, dempul, vernis, lem, thinner, koran, kertas HVS warna, gabus, akrilik, stiker, lampu, kabel, resin, kawat, HPL, lem kayu, baterai, dan juga bahan kayu yang lainnya. Kemudian untuk alat-alatnya itu terdiri dari cutter, gunting,
kuas cat, kemudian amplas, gergaji, penggaris, kompresor, dan alat tulis. Sedangkan untuk cara pembuatan ini saya jabarkan hanya poin-poinnya saja. Yang pertama itu mempersiapkan alat dan bahan, yang kedua membuat polanya, ketiga itu memotong bodi, keempat merakit bodi dan komponen-komponen yang lainnya, yang kelima membuat dan memasang aksesoris yang terdapat dalam busnya itu sendiri, yang terakhir itu pengecatan. Kemudian analisis dari kewirausahaan inovatif dan kreatif untuk pembuatan miniatur bus sendiri. Kalau kita sudah menganalisisnya itu ada kekuatan, kelemahan, dan juga peluang yang bisa diambil dari kewirausahaan mengenai miniatur bus ini sendiri. Untuk kekuatannya sendiri, untuk terkait miniatur bus ini, kalau untuk namanya bus ya, ini pasti SDM-nya atau sumber daya manusianya ini berusia produktif, sehingga masih memiliki kreativitas dan semangat untuk melakukan inovasi yang tinggi. Kemudian yang kedua, latar belakang kemampuan diri di bidang kerajinan, yang mana diwariskan oleh orang tua, ini berdasarkan narasumber ya. Kemudian yang ketiga, rasa tanggung jawab yang tinggi dari narasumber itu sendiri untuk memulai usaha miniatur busnya. Dan yang keempat yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan miniatur bus ini mudah ditemukan di Balikpapan. Sedangkan kelemahannya, ya tadi sudah kekuatan, ini kelemahannya itu terkait mengenai ada 3 hal. Yang pertama, untuk pangsa pasarnya. Untuk pangsa pasar miniatur bus di Balikpapan ini masih belum luas dibandingkan di Jawa. Karena kalau di Balikpapan ini untuk penggunaan bus itu sendiri kan masih belum banyak ya, belum banyak digunakan untuk angkutannya. Kemudian yang kedua, beberapa bahan miniatur bus itu ada yang harganya masih mahal atau relatif lebih mahal ya dibandingkan di daerah di Jawa seperti itu. Kemudian yang ketiga itu harga jualnya yang memang masih tergolong yang tinggi atau yang mahal. Karena dari segi bahannya itu sendiri juga sudah mahal. Kemudian untuk peluang untuk kewirausahaan di bidang miniatur bus itu sendiri, ini peluangnya banyak, lebih cenderung untuk ya ada yang pertama itu untuk pangsa pasarnya itu kalangan menengah ke atas itu bisa ya. Jadi tidak melulu menengah ke bawah, tapi di sini kita menjangkau untuk menengah ke atas. Kemudian yang kedua, miniatur bus ini diminati oleh kalangan usia mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa. Yang ketiga, untuk wirausaha miniatur bus ini dapat menjalin kerjasama atau kemitraan dengan pihak-pihak terkait gitu ya, misalnya dengan pool bus, kemudian penyedia kenang-kenangan, souvenir dari perusahaan gitu juga bisa peluangnya. Kemudian yang keempat, peluang usaha untuk mengembangkan usaha miniatur bus ini banyak ya, banyak peluangnya dan besar karena di Balikpapan sendiri masih belum banyak yang membuat miniatur bus atau istilahnya yang menjadi produsennya atau memproduksi miniatur busnya, karena setahu saya ini hanya beberapa kalau setahu saya baru narasumber ini sendiri yang membuat di Balikpapan untuk miniatur bus ini. Kemudian untuk terakhir ini mengenai kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulan dan saran yang bisa kami sampaikan terkait mengenai materi ini, kesimpulan yaitu ada inovatif dan kreatif adalah dua hal penting yang menjadi penyeimbang dalam rangka mengelola wirausaha secara berkesinambungan dan akan selalu diterima di masyarakat. Karena pembaharuan dari kreasi dan inovasi atau inovasi itu sendiri selalu dilakukan demi kepuasan konsumen. Jadi tidak dapat inovasi berdiri sendiri, kemudian kreatif berdiri sendiri. Jadi harus dari keduanya. Inovasi dan kreativitas itu berjalan beriringan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk sarannya, yaitu usaha membuat miniatur bus merupakan salah satu kegiatan kewirausahaan yang kreatif dan inovatif. Kemudian pelatihan untuk pembuatan miniatur bus merupakan salah satu jalan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur. Melalui program ini, sekolah juga akan mampu menangkap peluang usaha yang dapat mengembangkan kemampuan siswa, sesuai dengan kodrat alami dan kodrat zamannya. Baik, itu saja dari saya.
Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Regina dan Bu Susi yang sudah menyajikan materi tentang kewirausahaan, dan tentunya kita lanjut dengan sesi-sesi pertanyaan, mungkin dengan tamu kita Bu Triana atau mungkin dari teman yang lain, dipersilakan. Halo, selamat malam Bu Triana. Selamat malam Ibu Josephine. Sehat selalu. Iya, silakan Bu Triana kalau ada pertanyaan. Baik, saya ngikutinnya sambil-sambil tadi, jadi nggak full nih ya. Baik, kalau ini kan tadi yang dibahas miniatur bus ya. Iya. Nah, kalau untuk harganya biasa dikenai berapa ya kalau dari narasumbernya ini ya? Eh, silakan mungkin dari Bu Regina mungkin langsung dijawab, karena Bu Baik, Regina berhubungan iya. langsung sama narasumbernya. Baik, Silakan. terima kasih Bu Josephine untuk waktunya. Untuk pertanyaannya saya akan jawab ya Bu Triana. Untuk harga dari miniatur busnya itu dimulai dari rentan 1,5 sampai dengan 2 juta gitu. Itu Bu Triana. Baik, ini kan berarti untuk maksudnya mau diajarkan ke siswa gitu ya rencananya ya. Iya Bu. Nah, kira-kira dengan harga segitu kan kadang mungkin kalau dipikir untuk pasarnya jadi agak lebih berat ya kalau untuk siswa ya. Ya. Nah, kira-kira tips-tips yang bisa kita kasih tahu nih ke anak-anak supaya mereka mungkin lebih semangat juga bikin dan menjualnya itu supaya bisa laku itu bagaimana ya? Kalau untuk Nah, harga segitu kan kadang mungkin ini buatan anak SMP mungkin atau mungkin iya. harganya segitu gitu ya. Iya. Nah, gimana itu Bu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Triana. Betul sekali memang kalau untuk pangsa pasarnya memang tadi kan seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, untuk pembahasan pangsa pasarnya memang menengah ke atas ya, dengan harga yang memang cukup tinggi gitu kan. Nah, kalau untuk anak-anak SMP memang eh, rencana memang kita mau mengajarkan karena memang itu sesuai dengan ini ya, tujuannya untuk mengembangkan bakat mereka. Dan ini kan pembuatannya bisa secara berkelompok. Kemudian untuk penjualannya memang kita harus mengajak kerjasama tadi, kemitraan ya, kemitraan dengan beberapa pihak-pihak terkait. Nah, pihak-pihak terkait. Memang kalau di awal itu kita ngerasa, aduh, kok kayaknya susah ya, kok kayaknya ini gitu kan. Sama halnya seperti yang narasumber sampaikan waktu mau memulai usaha, bahkan ada yang mengenyampingkan emang bisa gitu kan, seperti itu. Jadi pertama memang kita tidak boleh menyerah. Itu tadi ada di awal tadi sudah disampaikan oleh Bu Susi, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Jadi tetap harus semangat gitu kan, tetap berusaha. Jangan ketika ada satu masalah, jangan berhenti dengan masalah itu, tapi harus tetap berusaha bagaimana bisa menyelesaikan masalah itu. Kemudian pastinya harus menguatkan anak-anak juga gitu kan, ketika akan membuat proyeknya itu kita kumpulkan, kemudian kita beri semangat anak-anak itu supaya anak-anak itu mau berusaha lebih keras lagi, terus kita sampaikan, oh tujuannya seperti ini gitu, tujuannya seperti ini anak-anak gitu kan. Jadi anak-anak tidak boleh menyerah gitu kan. Memang ini mahal, ini gitu kan. Tapi nanti harga jualnya juga akan mahal dan itu akan kembali modal, istilahnya namanya berwirausaha demikian gitu ya. Jadi memang harus menguatkan anak-anak terlebih dahulu dengan tujuan yang akan dicapainya seperti itu. Tuh. Gimana Bu Triana? Dengan Oke, Bu Bu. Triana, dengan Baik, sudah. jawaban dari Bu Regina. Iya, pas. Mantap, Pas Bu. ya. Soalnya kan kadang ada anak-anak yang udah nyerah duluan kan. Bu, susah banget ini. Ribet lah, apalah mereka kan. Jadi Iya. makanya yang apa sih yang perlu, apalagi dengan harga segitu. Kadang
Kalau Iya. jualan bazar dengan harga murah aja mereka udah pesimis juga gitu, apalagi yang harganya besar. Iya, betul sekali Bu Triana. Sama, memang di awal juga narasumber juga mengatakan kalau ada tuh yang mengatakan ke narasumber, emang bisa, emang kamu bisa buat gitu ya, karena memang di Balikpapan sendiri memang belum ada ketika narasumber itu memulai usahanya seperti itu. Kemudian narasumber menyampaikan, oh nggak bisa lah, bisa gitu kan, dengan apa istilahnya support dari keluarga gitu ya, jadi dikuatkan oleh keluarga, bisa, kamu bisa ya, seperti itu. Jadi dia berusaha, kemudian akhirnya berkembang gitu usahanya. Dan untuk anak-anak sendiri memang kalau dibilang memang anak-anak ya seperti kita hadapi ya Bu Josephine dan juga Bu Susi dan Bu Windy, kita hadapi anak-anak kadang emang bisa ya Bu ya, emang bisa gitu kan, tapi kita berusaha untuk yang pertama memang harus menyemangati mereka terlebih dahulu, memberikan semangat ke Harus mereka. disupport ya, harus Iya, disupport. betul. Iya. Harus supportnya itu yang memang dari kita. Yang dekat dengan mereka kan kita. Jadi kita harus yang memberikan support ke mereka. Aku harus, kamu bisa, kamu bisa. Jangan bilang nggak bisa, tapi bilang dulu bisa gitu. Sama seperti kita mau memulai usaha, kita harus meyakinkan ke diri kita kalau kita itu bisa. Seperti itu. Orang lain bisa, saya juga bisa. Seperti itu. Oke, baik. Makasih, Bu. Itu Terima Sama-sama. kasih Bu Triana. Iya, mungkin masih Sama-sama. ada kali. Ya. Mungkin Mungkin saya masih bisa ada. tambahkan sedikit kali ya Bu Regina ya. Iya, Oh, boleh, silakan. silahkan. Untuk anak-anak memang seperti yang Bu Triana pertanyakan ya, mungkin agak sulit. Namun bahasa anak pun kita bingung untuk menjelaskan gimana sih wirausaha itu. Jadi sebaiknya yang pertama dan utama sih kita membuat anak paham dulu kali untuk berwirausaha itu seperti apa, mulainya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Ya mungkin mereka belum juga begitu paham di mana modalnya sekian dan dapatnya sekian, berapa persen sih untungnya mereka. Jadi mungkin kita bisa jelaskan dengan bahasa yang mereka pahami. Betul. Misalnya nih seperti anak-anak sekarang, ya padahal inovasinya tinggi. Cuman untuk mau menghitung itu agak ini ya, agak capek deh hitungnya, baru mau mulai udah capek duluan nih. Mungkin kita kayak pakai bahasa mereka seperti, oh contohkan dengan game nih, oh kalian kan biasa main game berapa jam nih sehari, kalian bisa menghasilkan segini-segini. Nah sama halnya mungkin kita jelaskan dengan bahasa mereka sih seperti itu contohnya. Terima kasih. Oke, makasih Bu Windy. Mungkin ada kali dari Bu Susi. Ada Ya, yang mungkin saya juga bisa menambahkan ya. Iya. Dari penjelasan panjang lebar dari Bu Regina, insya Allah sudah sangat lengkap. Kemudian ditambahkan lagi dengan Bu Windy. Kalau dari tadi yang saya pikirkan itu, ini pangsa pasarnya kita mau kemana dulu? Misalnya anak SMP. Kalau ke anak SMP, kalau kita mulai membahas tentang hitung-hitung, berinovasi dan berkreativitas ya, mungkin mereka bisa langsung, oh iya nih, ini bisa jadi modal saya nanti seperti apa gitu, apa misalnya di kelas 3 ya. Tapi untuk misalnya kita memperkenalkannya ke anak yang kelas 3 ya gitu ya. Kalau anak kelas 3 kita ajak untuk menghitung, mungkin dia paling tidak standarnya dia jajan dulu nih yang kayak gitu ya. Jadi mungkin bisa kita perkenalkan dia membuat miniatur busnya dulu yang seukuran yang mereka pikirkan. Jadi tidak langsung yang besar seperti yang kita contohkan. Mungkin kita bawa ya yang besar ini, tapi mungkin bisa dari bus itu dia berkreasi. Tidak harus sebesar ini. Ini adalah contoh dari ibu guru. Jadi kalian bisa berkreativitas, modelnya bisa seperti ini, tapi ukurannya tidak seperti ini karena memang dana yang dibutuhkan untuk bus yang sebesar ini, kemudian seperti ini memang besar, lumayan banyak yang harus dikeluarkan. Kalau kita sudah ngomong langsung 150.000 itu aja kan kalau anak kelas 3 dia excited banget. Wah, Iya, bener. kan dianya aja pasti langsung kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia masuk ke lingkup yang anak SMP, dia bilang 150 aja gampang gitu kan. Jadi masing-masing tingkatan yang menerima
pembelajaran tentang kreativitas dan inovatif ini sepertinya sesuai dengan tingkatan umur mereka deh. Jadi kalau kayak gitu, seperti itu. Kalau misalnya kita bawa yang besar untuk anak kelas 3 itu nanti pikirannya pasti dia membagi bis itu menjadi 3 bagian kecil-kecil kemudian kayak gitu kan. Oh, saya bisa nih yang kalau segede itu saya jual harganya 1,5, mungkin yang buatan saya nanti bisa laku 15.000, begitu pikirnya dia kan. Wah, saya sudah bisa dapat jajan. Kemudian nanti dia bisa berpikir, oh bisa nih di rumah ada kardus gitu. Jadi seperti itu. Jadi kreativitas dan inovatif itu kayaknya memang harus ditumbuhkan mulai dari mereka di sekolah dasar. Jadi agar mungkin itu jadi pembekalan juga. Jadi mereka bisa berpikir, oh ternyata saya sekolah bukan hanya untuk mendapatkan ijazah gitu loh. Jadi bukan semata-mata nanti saya lulus harus kerja di tempat lain. Waktu saya di SD saya punya pengalaman membuat berwirausaha. Jadi seperti itu kan dia, jadi sudah ada pemikirannya dia seperti itu. Jadi kita perkenalkan dulu lah dengan inovasi dan berinovasi dan berkreativitas. Biasanya anak-anak itu apalagi yang SD ya, tingkat pemikiran mereka itu kadang di luar dari jangkauan kita gitu. Kita sendiri nanti begitu datang, ini kok gini ya, kok beda ya sama yang saya contohkan gitu. Biasanya mereka itu kreativitas warnanya, mulai dari bentuknya itu bisa lebih lebih dari apa yang kita bayangkan. Jadi itu pengalaman saya sih selama jadi guru kelas bawah. Jadi pernah istilahnya kreativitas mereka juga cukup tinggi. Tapi di sini intinya kita bagaimana menumbuhkan rasa kreativitas, berinovasi dan berkreatif itu tumbuh dari sedini mungkin kepada anak-anak kita. Kalau misalnya itu di jangkauannya adalah pendidikan. Jadi seperti itu sih. Begitu, Triana. Bagaimana Oke, penyampaiannya? Mantap, Bu. mantap, Bu. Mantap ya. Oke deh, benar benar semua pertanyaan dan jawabannya luar biasa deh. Mungkin juga saya bisa menambahkan sedikit dengan kerjasama. Kerjasama itu untuk anak-anak yang ya masih SD atau SMP kan itu kan butuh modal ya Bu Regina ya. Mungkin modalnya 300, ayo kita sama-sama kerjasama 100.000, 100.000. Setelah jadi miniatur itu mungkin baru mereka jual bersama dan jadi hasilnya itu langsung kelihatan. Setelah itu mereka sama-sama bagi 3. Mungkin seperti itu lebih mudah untuk disampaikan ke anak-anak karena mereka apalagi untuk anak SD ya. Untuk anak SD itu langsung, wih, kalau langsung 1,5 juta, wih, mahal banget ya. Untung-untung kan kalau orang tuanya mungkin orang tua yang mampu ya nggak masalah. Tapi kan dengan yang disampaikan seperti Bu Susi tadi sampaikan, Bu Windy juga, dan pertanyaan dari Bu Triana itu bisa mendorong untuk narasumber dan pengusaha itu supaya lebih, oh iya, wah, kita jangan langsung berpikir yang gede, tapi ya kita mulai dari kecil-kecil seperti tadi, dari gardus juga boleh ya. Boleh juga ya Bu Regina, dari gardus-gardus itu kan Bisa, mungkin Bu. dari bahan-bahan bekas ya, daur ulang supaya mereka nggak merasa modal itu yang Bisa. langsung itu terasa besar gitu loh ya. Oke deh, terima kasih. Atau mungkin masih ada masukan lain atau dari Bu Regina lagi sebagai narasumber, oke? Aman, Bu, kalau saya. Oke deh. Kalau begitu, pertanyaan dari Bu Triana sudah mungkin ya sudah terjawab ya Bu Triana ya. Dan masukan-masukan semua sudah. Jadi mungkin dari kelompok kita cukup sekian ya Ibu Bu Regina, Bu Windy, dan Bu Susi, dan tentunya terima kasih banyak kepada Bu Triana yang sudah meluangkan waktu untuk Sama-sama, Bu. masuk dalam kelompok kita, kelompok 3 yang membahas tentang kewirausahaan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam semua. Selamat Silakan. malam. Terima kasih. Silakan Bu Windy untuk memberikan kesimpulannya.
Baik, terima kasih Bu Yosefin. Nah, mungkin cukup sekian diskusi kita dan saya bisa menyimpulkan dari diskusi kita malam hari ini, yaitu di mana karena harganya yang lumayan tinggi, yaitu kisaran 1,5 sampai 2 juta, mungkin dibutuhkan kemitraan. Namun untuk anak-anak, kita bisa mulai dari belajar bekerja sama, berusaha dari hal kecil untuk menuju sukses. Jadi, untuk mengajak anak, kita butuh menyemangatinya dengan inovasi wirausaha, supaya menjelaskan sesuai dengan pemahaman anak, agar perlahan memahami bagaimana tentang kewirausahaan yang kreatif dan inovatif, dan menjadi bekal untuk anak berwirausaha ke depannya. Sekian untuk kesimpulan saya. Terima kasih saya ucapkan untuk Bu Josephine selaku moderator, Bu Susianti dan Bu Regina selaku penyaji, dan juga Bu Triana selaku tamu yang sudah bertanya. Sekian untuk saya. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam.